Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Alda dan seperti biasa di samping saya ditemani oleh tunggu di barang darat. Oke, Andri. Lapar ya? Lapar. Nggak apa-apa. Kita lanjut. Seperti biasanya di sini kita akan menghibur para pemirsa kawan kumis di rumah dengan mengupas tentang atau kisah horor atau cerita-cerita mistis yang dikirimi oleh beberapa pengirim cerita. Mengirim cerita lewat email. Ya, betul sekali. Dan ini tuh berdasarkan kisah nyata juga sih, Nal. Ya pastinya sih. Jangan lupa juga ini pasti terupdate ya. Ya. Dan kali ini kita mendapatkan cerita dari salah satu pemirsa kawan kumis yang tidak ingin disebutkan namanya, dan mungkin latarnya dia adalah seorang sopir truk yang bekerja di salah satu perusahaan di Purwakarta. Ya? Purwakarta. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Andri di sini nanti akan membawakan ceritanya karena dia adalah pendongeng yang handal. Oke, bersama Kumis Podcast, kisahnya segera akan diputar. Oke, Nal. Sedikit penjelasan dulu lah ya. Jadi kita itu ini menjelaskan si Ucup ini nama samaran lah ya. Jadi si Ucup ini seorang driver atau supir truk lah, driver truk atau supir truk. Jadi ia ditugaskan dari perusahaannya yang bertempat di Purwakarta dan bertujuan ya adalah di salah satu daerah gitu. Untuk mengangkut muatan. Untuk mengangkut muatan. Dan ia tuh pergi ditemani oleh salah satu temannya lah, yang sama-sama karyawan di situ, cuman ya bisa dibilang jadi connect dulu lah di situ. Kopilot lah ya. Kopilot, betul. Dan Terus ini saya mau tanya nih, kejadian waktu pada saat merasa kisah mistisnya itu pada saat di perjalanan ya? di perjalanan ya, oke, jadi dan sedikit informasi juga, kita samarkan juga nih nama keneknya. Ya bisa dibilang kita sebut aja Iwan lah. Iwan ya. Jadi si Ucup dan Iwan gitu kan. Dan dia mengalami kisah mistis di perjalanan. Itu karena pengalaman ini tuh dia ceritakan pada saat ia sedang berada di jalur Pantura. Dan ya seperti yang kita ketahui gitu kan, Pantura itu udah masuk Jawa Timur ya. Jawa Timur nggak tahu Jawa Timur kalau nggak salah. Sama adalah di acara TV itu. Itu mau goyang Pantura iya. Bukan bintang Pantura. Bukan ya. Mama. Jadi komedi horor aja. Oke, lanjut. Oh enggak, nah, Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jadi Jawa bukan Tengah, benar. bukan Jawa Timur lah. Jawa Tengah, sorry. Soalnya baru baca juga nih. Jadi singkat cerita, ya tuh ya perjalanan menuju Jawa Tengah kayak jalur Pantura itu dari Purwakartanya tuh sore hari. Ya, dan seperti yang kita ketahui gitu kan, si Iwan ini ditemani si Ucup ini ditemani oleh Iwan. Nah, ya Iwan sebagai kenek lah ya. Jadi ya cerita mereka berdua tuh pada saat di perjalanan, karena saking asiknya gitu ya, mau ngobrol
ngalir ngidul lah ya, ngobrol kesana kemari. Lah ya. Dan ketika udah suasana agak mencekam tuh, Saya potong dulu nih. Gimana? Waktu dia mengangkut muatan ke Jawa Tengah tuh, ngangkut apa tuh isi muatan dalam truk itu? Itu tuh ya alat-alat proyek itulah, no? Kayak alat proyek itulah. Dan Mungkin kebutuhan proyek lah ya. iya, kebutuhan proyek kayak gitulah. Oke. Oke. Jadi tanpa disengaja gitu kan, mereka itu membahas cerita-cerita mistis lah yang mereka alami gitu. Di perjalanan tuh tanpa disengaja mereka tuh menceritakan gitu hal yang mistis dan menjanggal gitu kan. Dan letak si Ucup itu ya mungkin dia tersadar gitu kan. Wis Cup, udahlah jangan ngomongin hal mistis, kata si Iwan. kata si Iwan. Soalnya kita ini lagi di perjalanan nih, orang udah malam juga nih. Terus kata si Ucup, ya elah luan kayak ya baru pertama kali gitu di perjalanan kayak gini, udahlah gak usah takut gitu kan. Agak sedikit sompral. Agak sedikit sompral. Nah, singkat cerita ya si Iwan itu ya mungkin agak ngeh lah ya dengan ucapan si Ucup itu yang agak sompral itu tuh. Jadi si Iwan agak diam. Si Ucup tuh karena melihat si Iwan diam, jadi udah ikut diam gitu kan. Muncul orang Sunda nama pundung lah gitu kan. Jadi si Ucup fokus aja mikir gitu di perjalanan. Sekitar pukul 9 malam. Dan seperti yang kita ketahui gitu kan, jalur Pantura itu emang kebanyakan dilewati oleh mobil-mobil bermuatan besar ya. Nah, jika cerita ketika ia sudah berada di daerah situlahnya, daerah Panturanya gitu kan. Sentak ia tuh agak kebelat pipis lah ya. Jadi ia memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan lah ya. Pinggir jalan. Nah, dengan karena ia tuh melihat juga si Iwan. Ia melihat si Iwan dan Iwan terlihat sangat pulas lah ya. Si Iwan tuh tertidur tuh. Dan terlihat Setelah sangat tadi pulas. kesal tuh tidur Mungkin ya kan, diam-diam tuh ternyata tidur. Oke, lanjut cerita. Si Ucup ini turun dari kendaraannya tuh, turun dan berjalan ke belakang karena kan truknya tuh agak panjang juga lah ya. Dia ke belakang dan itu ya pipis lah ya. Ya buang air kecil ya kan. Dan Cotak ya kaget karena box belakang truknya tuh bergerak gitu. Kayak gimana ya, sedikit goyang lah gitu kan. Ya tuh kaget karena ya tuh berpikiran bahwa wah ini gempa nih gitu kan. Cuman yang goyangnya tuh ya cuman boxnya aja gitu. Terus ya cobalah buka gitu kan boxnya gitu. Ya coba buka. Oh, dan ternyata tidak ada apa-apa gitu. Lantas ya tutuplah kembali gitu kan pintu boxnya tuh.
Dia tutup kembali. Oh ya, bisa digambarkan nggak sih kondisi pada saat itu di jalanan tuh banyak lalu lalang atau ada beberapa mobil yang berhenti juga? Kalau berhenti sih nggak ada, cuman kalau yang melewat si Ucup ini banyak juga sih, lumayan banyak lah. Karena Karena memang di malam hari pasti ya, pasti banyak mobil-mobil muatan besar lah melewati jalur itu. Dan singkat cerita, ia mencoba naik kembali lah ya untuk bertujuan untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika ia sudah menyalakan mesinnya, gitu, ia mencoba untuk lanjut lah ya. lanjut mengemudi lagi, dan ketika ia jalan gitu kan, ada ya belok-belokan kecil lah ya, belokan gitu biasa. Setelah ia kaget tuh karena di depannya tuh ada ya sosok gitu kan, yang mungkin bisa dibilang seseorang lah ya, yang ia tidak sengaja tabrak. Karena kan kalau mobil-mobil besar gitu tuh emang cara berhentinya memang agak beda, tidak seperti mobil-mobil kecil lah ya. Iya. Jadi harus dari jarak jauh dulu tuh. Terus katanya memang nggak begitu kelihatan ya kalau mobil truk tuh kan bawahnya. Bawahnya tuh memang nah, entah dia kaget tuh. Karena ia kaget, ia berhenti kan itu berhenti juga. Dan keadaan mesin masih menyala kan. Dia coba turun, lihat ke bawah gitu kan, karena ia merasa gitu nabraknya tuh berasa gitu, duk gitu kan. Oh. Ya lihat ke sekitar, ya lihat ke kolong truk tersebut, dan nah sekali ya tidak ada apa-apa gitu. Memang waktu itu terlihat sosoknya kayak gimana? Orang atau hanya bayangan atau itu? Ya orang, karena si Ucup ini bilang bahwa ia merasakan benturan gitu di mobilnya tuh gitu. Nah, ketika ia mencoba untuk menghiraukan karena bertujuan untuk melanjutkan perjalanan ya naik lagi. Ketika ia ingin hendak untuk memasukkan persneling lah ya, sontak dia dikagetkan oleh suara teriakan yang sangat keras gitu. Tapi ini posisi udah maju atau Belum, karena kan baru mau mulai. memasukkan persneling. Oh, baru ada suara gitu. Baru ada suara. Dan suaranya tuh emang jelas banget gitu tuh. Sontak karena ia kaget gitu kan. Ada apa nih gitu kan, takutnya orang tadi tuh memang beneran ada, cuman tidak terlihat gitu kan, karena emang keadaan malam juga ya gitu. Letak ya kaget, ya cobalah turun kembali gitu kan, dan teriakan itu tuh masih ada. Ya turun, ya lihat ke sekeliling, dan ya lihat ke dalam lah ya, sampai merangkak-rangkak gitu. Untuk ya emang nggak ada apa-apa gitu. Dan itu tuh suara tolongnya tuh ketika ia merangkak ke bawah berhenti. Oh, berhenti. Terus pada saat itu si Iwan masih tidur? Iwan masih tidur tuh. Iwan masih tidur. Dan ya cerita dia tuh mencoba masuk kembali. Ketika ia dengar kembali ada suara tangisan ya seorang wanita lah ya, bisa dibilang. Jadi itu tuh nangis gitulah suaranya tuh, nangis. Ya coba dengarkan lagi,
karena ia udah notice gitu, itu tuh bukan, iya bukan orang gitu kan, itu tuh emang udah fix sosok lah ya. Hantu lah ya bisa dibilang. Dia tuh kaget dan mencoba buat ngebangunin si Iwan. Dia bangunin. Yuk, lantas Iwan itu bangun lah ya. Kata Iwan, kenapa sih, ada apa? Kan? Ke si Ucup tuh. Terus kata si Ucup, lu denger nggak ini? Itu tuh ada yang nangis. Lu denger kagak? Terus kata si Iwan, udah jalan aja, nggak apa-apa, jalan aja. Karena si Iwan ini lebih senior lah ya bisa dibilang. Jadi si Ucup menuruti apa kata si Iwan. Ya udahlah, lanjut aja. Meskipun suara tangisan itu masih terdengar jelas gitu. Dan sumber dari suara tangisan itu ya di bawah truk itu gitu, di dashboardnya, bawah dashboard gitulah ya, bisa dibilang. Lantas ya udahlah gitu kan, bawa gitu. Dia melanjutkan kembali ke perjalanan. Dan si Iwan tuh ya beda lah gitu, mukanya agak pucat lah ya. Lantas ditanyalah oleh si Ucup, "Wan, kenapa lu? Kok lu kayak ketakutan gitu kan?" Terus kata si Iwan, "Enggak, udah lanjut aja lah, kagak apa-apa lah." Nah, cuman si Ucup tuh emang udah agak ngeh lah, ada yang disembunyikan oleh si Iwan gitu. Yang merasakan keanehannya. Ada merasakan keanehan. Dan ketika ia melanjutkan perjalanan, ya udah tenang-tenang gitulah ya. Si Ucup dikagetkan dengan suara ya kayak jatuh kelapa yang jatuh menimpa atas atap truk itu gitu kan. Jadi suaranya gedebuk gitu kan. Buk. Gitu. Dia kaget tuh. Apa tuh gitu kan. Ya berhenti. Dan karena Iwan juga mendengar gitu kan suara itu, Iwan tuh menahan si Ucup. Udah lanjutin aja. Karena mungkin si Iwan ya lebih senior lah ya, udah tahu gitu. Si Iwan menyuruh ke si Ucup bahwa jangan gubris lah ya. Tapi karena si Ucup penasaran, ya si Ucup udah bilang, udah, itu tuh paling juga kelapa gitu kan. Nah, ya sontak ya agak berdiri tuh ke jendela juga, ya lihat ke atap truk tersebut, nggak ada apa-apa, cuman kayak ada bercak merah gitu kan di atapnya tuh, kayak ada bercak merah. Entah si Ucup tuh bilang ke si Iwan, lu lihat ini gitu kan, ini ada ya tapak lah ya gitu kan, tanda merah gitu Bercak. bercak merah gitu. Dan si Iwan udah bilang udah lanjut aja gitu kan. Nah karena ya si Iwan udah ngeburu-buru lah ya ke si Ucup itu. Ya udahlah, si Ucup melanjutkan kembali perjalanan gitu kan. Melanjutkan kembali ke perjalanan. Dan ketika ya lanjut lagi, ada lagi tuh suara gedebuk gitu kan. Yang ketiga kalinya berarti. Yang kedua kali. Suara Suara yang jatuh gitu kan, dari atas gitu. Ya tuh kaget gitu kan. Dia kaget lagi lah ya. Soalnya udah tenang-tenang juga gitu kan. Lagi-lagi ada suara yang sama gitu. Dan jarak suara yang ke satu dan kedua tuh emang agak jauh nah. Berarti selang beberapa waktu ya? Selang beberapa waktu ada suara lagi gitu pukit. Karena ya penasaran lah ya. Ia berhenti
ya coba ke atas lagi gitu kan, melihat. Dan ketika ya ke atas gitu, ya tuh melihat ada ya sebuah bungkusan gitulah ya, bungkusan gitu. Karena ia penasaran ini apa gitu kan, siapa tahu kelapa gitu kan, lumayan kata si Ucup tuh. Dan Berarti si Ucup di situ masih mikir bahwa itu buah atau benda yang jatuh mungkin ya. iya itu ketika ia ambil gitu, ternyata itu tuh sebuah kepala. Kepala. Kepala ya, kepala manusia gitu. Karena ia kaget gitu kan, jadi kepalanya tuh kepala wanita gitu. Nah, Oh, nah dan karena ia kaget, ya tuh agak nge-freeze gitulah, syok ya. membeku ya, karena shock juga. Ya diam beberapa menit, karena si Iwan udah ngeh gitu kan. Si Iwan narik si Ucup. Gua bilang juga apa, udah lanjut aja gitu kan, kata si Iwan tuh. Berarti karena si Ucup ngeyel juga ya. Apa yang dibilang sama si Iwan sebelumnya. Nah, itu. Dan ketika ya singkat cerita, sampailah ke tujuan gitu kan, ke daerah tujuan. Dan barulah di situ si Iwan menceritakan kenapa pada saat itu ya ya tuh pucat lah ya, mukanya itu pucat. Nah, karena ia tuh melihat sosok jadi seseorang lah ya, seseorang sosok sedang berjalan gitu, menghampiri truk tersebut. Pada saat ya si Iwan yang mendengar tangisan gitu kan, Oh, dia tuh melihat si Iwan tuh melihat sosok wanita sedang berjalan menghampiri ke truk gitu kan. Oh. Dan kenapa dia bisa pucat? Karena ya wanita itu bukan manusia gitu. Si Iwan itu Berarti si Iwan udah ngeh. udah ngeh gitu. Setelah setelah itu ia juga menceritakan bahwa truk yang dikendari oleh Ucup ini beberapa minggu lalu mengalami kecelakaan yang menewaskan dua orang, bisa dibilang muda-mudi lah, pasangan muda-mudi yang ya mohon maaf ya, mereka tuh kelindes lah oleh truk itu, kelindes. Itu pada saat naik motor. Jadi ya korbannya tuh naik motor dan ya mungkin sopirnya meleng atau gimana, keseruduk gitu. Oh, berarti truk yang dikendarai oleh Ucup ini sebelumnya pernah gitu. Pernah dikendarai. Oh, berarti dan Ucup baru juga ya Iya. mengendarai truk yang itu. Oh, dan karena itu juga Ucup sangat besar penasarannya gitu kan, dengan ya digodain sesosok wanita lah gitu kan, diganggu lah ya. diganggu gitu kan, dengan suara tangisan, suara teriakan. Dan konon katanya, kata si Iwan itu, tangisan itu ya selalu ada. Dan pada saat di gudang pun tangisan itu selalu ada. Merinding. Berarti ini bukan pertama kali ya si truk itu mengalami hal seperti itu. Iya, jadi setelah kecelakaan itu yang menewaskan dua orang muda-mudi, ketika ya kan udah diambil dari TKP lah ya, dari kepolisian lah ya, untuk barang bukti juga mungkin ya, kan dibawa ke gudang. Yeah.
Dan itu tuh ketika di gudang tuh selalu ada tangisan. Dan mobil itu tuh pernah dikendari juga oleh Iwan dan beberapa karyawan yang lain. Sampai-sampai karyawan yang lain itu yang udah lama gitu gak mau karena mengalami hal yang lebih parah. Berarti si Ucup ini nggak tahu ya, nggak ada info sama sekali gitu dari itu. teman-teman seniornya ya. Gila. Cuman karena si Iwan mungkin melihat si Ucup ya kasihan lah ya baru pertama kali. Jadi Iwan mau gak mau nganter temenin ya gitu. Ya ini pengalaman si Ucup ini ya bisa dibilang juga seram juga lah ya. Dan katanya gitu si kepala yang dilihat oleh Ucup tuh ya bisa dibilang sosok dari korban yang tewas itu. itu. Tapi emang bener Pri, biasanya nih gue juga soalnya pernah dengar nih. Jadi kalau misalkan si truk itu kecelakaan atau melindas seorang sampai tewas gitu, biasanya suka ya ada hal-hal yang selalu apa ya, ya seperti hal yang tadi gitu. Jadi mungkin arwahnya masih di situ mungkin ya. Ya, mungkin. Arwahnya penasaran. Ya, apalagi kalau kayak suara tangisan atau apa. Ini kan yang anehnya dia menampakkan ya dengan kayak kepala jatuh. Iya, itu tuh. Soalnya kalau misalkan berpikir logika, kalau masih suara-suara gitu kan bisa apa ya, rekaman alam mungkin. Iya, bisa jadi. Ya walaupun masih wajar ya kalau yang dengar itu yang sopir yang nabrak yang aslinya gitu. Tapi kan ini anehnya si Ucup gitu. Jadi nggak mungkin tuh kalau misalkan dia halusinasi dengan suara yang pernah sebelumnya kejadian itu. Iya. Kayak gitu kan. Dan ini tuh kata si Ucup nih ya, yang ia lampirkan lah ya di Gmail ini, setiap ya mengecek gitu kan, karena suka ada shift malam juga untuk menjaga di gudang gitu kan. Ya terus dan teman-temannya gitu emang sering dengar suara tangisan dan sumbernya tuh dari mobil yang ia gunakan tadi. Gitu. Oh berarti jadi masih berlanjut nang itu tuh. Cuman emang berarti bener gangguan mistis ini berarti emang sumbernya dari truk itu ya, bukan dari ya mungkin ini kebetulan saat lewat jalur pantura gitu. Ya mungkin ini iya. Dan mungkin juga mereka terpancing oleh perkataan sombral dari si Ucup. Bisa jadi gitu kan ya. Karena mungkin berkaitan juga gitu kan secara tidak langsung lah ya. Iya. Ya mungkin sih. Karena menurut si Ucup juga ya kayak gitu, mungkin sayanya tidak menjaga lisan gitu. Nah ini pengalaman Ucup ini keren lah Cup, mantap Cup. Pasti sih. Gue juga kebayangin, gue ikut kebayangin. Anjir, gila men. Ya. Cuman sayangnya Ucup mental, ini gak bisa datang langsung untuk bercerita ya. Iya. Karena masih kerja. Dan semangat buat Ucup lah. Soalnya dia tuh katanya masih aktif ya di perusahaan ini ya. Masih menjadi sopir truk kan ya. Iya masih. Oke. Ya semoga lah ya Ucup lain waktu bisa datang di sini ya. menceritakan langsung. Dan katanya kan ini tuh bukan kisah mistis yang pertama satu-satunya. Satu-satunya. Katanya ada dan ceritanya tuh di perusahaannya. Iya betul, perusahaannya pada saat semoga nanti bisa datang lah bekerja katanya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Ucup udah mengirim ceritanya, berbagi kisah untuk para kawan kumis di Kumis Podcast. Gak lupa juga terima kasih untuk kalian semua yang mendengarkan. Mungkin itu saja yang bisa dibawakan oleh Andri atau diceritakannya.
Dan jangan lupa juga tetap dukung ya, support terus channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share gitu kan. dan mengingatkan kembali untuk kalian yang ingin memfollow atau mengikuti sosmed kita, bisa di Instagram ada @kumis_podcast, TikTok ada sama ya. Iya, Username-nya. dan kiranya kalian ingin juga berbagi pengalaman mistis, Wah, boleh banget. sama seperti Ucup ini gitu kan, Tinggal lewat dikirimkan Gmail. di Gmail ya. Sebutin. Gmailnya adalah kumispodcast@gmail.com. Kalian bisa langsung kirim aja ke situ untuk berbagi pengalaman mistis kalian ya. Iya, betul. Oke, mungkin itu saja. Makasih juga Andri udah bawain ceritanya. Boleh ya. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu dengan kisah-kisah mistis terupdate. Mungkin itu saja. Saya Alda. Dan saya Andri. Kami Kumis Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya.